Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu as-samin was-salasuna fi fadilati dzikril qabri wa ahwalihi. Al-babu utawi bab. Al-babu utawi bab. As-samin was-salasuna kang nomor 38. Kita sudah masuk di bab yang ke-38. Fi fadilati dzikril qabri. Fi fadilati dzikril qabri. Enggak ada di situ. Ya kasih. Yang dikasih itu ditulis. Fi fadilati dzikril qabri. Memang tulisannya di situ apa? Fi ya, dzikri. Masa keutamaannya kuburan? Memang kuburan itu ada keutamaannya kan, enggak kan? Fi fadilati dzikril qabri. Fi fadilati dzikril qabri. Dzikri. Dal kafra. Fi fadilati dzikril qabri ing iku ing dalem utamane ya. Fi fadilati dzikril qabri iku ing dalem utamane mengingat kubur. Fi fadilati dzikril qabri iku ing dalem utamane mengingat kubur. Wa walihi lan pira-pira kepayahane kubur. Wa walihi lan pira-pira kepayahane kubur. Kepayahane kubur. Wa walihi lan pira-pira kepayahane kubur. Nah, itu berarti bab yang menerangkan keutamaannya mengingat alam kubur, mengingat kubur dan semua kepayahan yang ada di alam kubur lah pokoknya. Tuh, babnya ini jelaskan kayak gitu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala dawu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-qabru utawi kubur. Al-qabru utawi kubur. Raudhaton iku pertamanan. Pertamanan. Min riyadil jannati saking pira-pira taman surga. Min riyadil jannati saking pira-pira taman surga.
min riyadil jannati saking pira-pira taman surga. Au hufraton utawa no lubang. Au hufraton utawa lubang. Au hufraton utawa lubang. Min hufarin nari saking pira-pira lubang neraka. Min hufarin nari saking pira-pira lubang neraka. Ya. Hadis pertama ini ya awalnya memang menjelaskan kayak gini. Hadis yang pertama ini menjelaskan bahwasanya alam kubur ya, ini bahasanya itu alam kubur bukan kuburannya. Kalau kuburan ya kuburan ya memang yang di dunia ini. Kalau alam kubur yang dirasakannya dan dirasakannya si mayit itu memang alam kubur. Nah itu alam kubur. Jadi alam kubur yang kuburan itu bisa terasa sempit, bisa terasa lebar. Nah ini kalau seandainya kayak gini kuburan alam kubur itu memang ada yang memang merasakan pertamanan surga, merasakan tamannya surga, ada yang merasakan lubang atau jurangnya neraka ataupun kayak gitu, rasa kepayahannya neraka. Itu kalau seandainya orang memangnya dicap sebagai ahli surga, itu memang sudah dirasakan ketika di alam kuburnya. Itu enaknya ketika memang dicap sebagai ahli surga itu memang kayak gitu enak. Kalau seandainya memang ada tipe-tipe calon surga, itu memang ketika di alam kuburnya itu dibukakan pintu surga dan dia si mayat itu di alam kubur itu merasakan enaknya hawa ademnya, hawa wanginya, hawa enaknya surga itu kerasa dari alam kuburnya. Nah ketika dia memang dicap sebagai ahli neraka, itu memang sudah mulai dibuka pintu neraka dan memang itu sudah merasakan hawa panasnya, hawa ngerinya, hawa rasa tersiksanya itu sudah kerasa. Dan memang apalagi di alam kubur itu memang ada siksa kubur. Kan ada pelajaran kan itu kan, dari pelajari ketika kayak itu alam kubur berarti ada siksa kuburnya. Siksa kubur itu beda dari alam siksa neraka. Beda. Siksa kubur itu beda dengan siksa neraka. Kalau siksa kubur itu bukan dari siksa apa yang kalian perbuat. Maksudnya bukan imbalan dari apa yang kalian perbuat, bukan. Tapi itu cuman permulaan. Itu cuman permulaan. Kalau nanti di neraka ya nanti disiksa kembali. Makanya kasihannya orang yang memang banyak istilahnya dosanya, istilahnya banyak hal-hal yang memang kita nggak sadari. Kadang itu kita itu kalau belajar kayak gini itu mulailah, pokoknya kita itu walaupun kita masih muda, istilahnya umurnya masih muda pun itu belajar ini kan istilahnya belajar untuk gimana alam kubur, gimana alam kubur. Karena kadang itu kebanyakan pemuda itu memang kebanyakan lupa akan kematian, iya kan? Iya, karena masih muda, jiwanya masih menggelora, ya kan? Dan memang darah masih muda ya, dienak-enakin gitu kan? Karena nggak ada kayak ingat mati nggak ada kan, gitu kan? Tapi ini itu hanya untuk belajar dulu. Kalian itu paling enggak minimal belajar sedikit-sedikit gitu kayak gini, nggak apa-apa. Kalian ya sekedarnya saja. Nah, ini kan gitu. Jadi memang seandainya dia itu dicap sebagai calon ahli surga, berarti sudah dibukakan, berarti merasakan pertamanan surga. Kalau seandainya memang dicap calon ahli neraka, ya memang dibukakan pintu neraka dan merasakan panasnya neraka ataupun kepayahan ngerinya neraka, itu sudah merasakan dari alam kuburnya. Sudah, itu alam barzakh, alam kuburannya. Dan selanjutnya ini waqala sallallahu alaihi wasallam tanda wasafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mu'minu utawi wong mukmin. Fi qabrihi ing dalem kuburane mukmin.
Fi qabrihi ing dalam kuburane mukmin. Fi qabrihi ing dalam kuburane mukmin. Fi raudhatin iku ing dalam taman. Fi raudhatin iku ing dalam taman. Fi raudhatin iku ing dalam taman. Hadro'a. Ya, itu bacanya hadro'a karena itu termasuk isim ghairu munsharif. Jadi jarnya dibaca fathah. Hadro'a. Hadro'a kang ijo. Hadro'a kang ijo. Hadro'a kang ijo. Wa yuwassa'u ya. Wa yuwassa'u. Wa yuwassa'u lan dijembarake. Wa yuwassa'u lan dijembarake. Lahu kedue mukmin. Lahu kedue mukmin. Lahu kedue mukmin. Qabruhu apa kuburane mukmin. Qabruhu apa kuburane mukmin. Sab'ina kelawan 70. Sab'ina kelawan 70. Diroan 70. Sab'ina kelawan 70. Diroan apane diroe. Diroan apane diroe. Kadar pakai diro ini. Diro. Itu bacanya apa selanjutnya? Wayudi'u. Wayudi'u. Wayudi'u lan padang. Wayudi'u lan padang apa qabruhu. Wayudi'u lan padang apa qabruhu tadi. Wayudi'u lan padang apa qabruhu. Hatta yakuna sehingga ana. Hatta yakuna sehingga ana apa qabruhu. Hatta yakuna sehingga ana apa qabruhu. Qabruhu tadi. Hatta yakuna sehingga ana apa qabruhu. Kal komari iku kaya bulan. Kal komari iku kaya bulan. Kal komari iku kaya bulan. Lailatul badri ing dalem bengi bulan purnama. Lailatul badri ing dalem bengi bulan purnama. Lailatul badri ing dalem bengi bulan purnama. Ini hadis yang ini menjelaskan bahwasannya seorang yang mukmin itu kuburannya terasa seperti yang memang merasakan itu memang yang dirasakan memang nyata. Itu nyata kalau yang dirasakan itu taman surga. Yang dirasakan itu memang taman surga. Hijau gitu, hijau dan kuburannya diperluas. Kuburannya itu diperluas. Kalau seandainya terasa, ya kalau seandainya digali, ya tetap sama seperti itulah. Kalau seandainya kalau kuburan, kalau digali sama aja. Ini yang dirasakan si mayit, bukan apanya kuburannya yang di dunia ini yang kita tahu itu. Kuburan kalau kamu gali, nah ini kan enggak selebar itu, enggak selebar ini, nyatanya enggak. Ini tuh alam kubur yang dirasakan si mayit. Jadi ada yang terasa sempit, ada yang terasa luas sekali. Ada yang terasa luas sekali. Jadi kalau kuburannya seorang mukmin itu dijelaskan sama Nabi, itu rasanya seperti rasanya di taman yang hijau gitu dan memang diperluas kuburannya sampai 70 diro. 70 diro itu apa, kalian bayangkan kalau diro itu sini sampai siku-siku, pucuk jari sampai siku-siku itu 1 diro. Coba kamu kalikan itu, bayangkan kalau itu dikali 70 kiri kanan gitu. Maksudnya 70 diro. Nah, itu segitu luasnya. Itu luas banget itu. Rasanya luas banget. Bagi satu orang rasanya itu luas banget. Kayak yang dirasakan kalau seandainya memang orangnya mukmin, itu memang enaknya ya kalau dianggap kebangetan ya enggak sih, itu permulaan juga. Itu enaknya di alam kubur kalau seandainya orang mukmin itu cuma permulaan juga. Cuma permulaan, bukan aslinya.
aslinya nanti ketika sudah di akhirat. Kalau ini belum merasakan aslinya. Dan memang diterangi seperti halnya rembulan ketika di bulan purnama. Bulan purnama kan biasanya kan di malam 15 gitu kan, malam 15 bulan Hijriah. Nah itu rasakan. Itu bayangkan kalau secerah itu. Istilahnya memang bulan purnama yang kalau full itu rasanya kayak gitu. Istilahnya kan kadang bulan memang kayak gituan. Makanya itu memang kayak gitu rasanya. Memang kita dulu kalau seandainya jarang listrik ya memang dulu yang sering kalau seandainya pada bulan ya memang waktunya bermain di luar memang alasannya kayak gitu dulu. Tapi ya sekarang ya enggak ada bedanya karena sekarang terang semua ada lampu di mana-mana, enggak ada bedanya, enggak terasa. Kalau mau terasa itu ketika di kegelapan itu kerasa, kalau itu padam terang banget. Makanya ini dibayangkan kalau seandainya itu alam kubur itu ketika kuburannya orang mukmin itu diterangi sampai kayak gitu, sampai kayak rembulan yang memang bulan purnama. Jadi enggak silau, enggak kayak diterangi silau gitu, enggak. Enak. Bulan purnama itu kalau dilihat itu enggak istilahnya enggak silau, enak dipandang, gitu, enak. Itu bulan purnama. Baik gitu. Itu enaknya bagi orang mukmin. Nah, sekarang adanya yang ketiga. Ini yang ketiga ini baru harus ada. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Lan tawasaqa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada ananya apa enggak? Lau anna. Ya. Lau anna bani Adam. Lau anna bani Adama lamun apa itu ya? Lamun aja apa? Lau anna bani Adama lamun sak temene bani Adam, lamun sak temene bani Adam alimu ya. Alimu iku padha ngerti sapa Bani Adam. Kaifa ada bil qabri ing keadaane siksa kubur. Kaifa ada bil qabri ing keadaane siksa kubur. Mana fa'a itu mana itu bukan ma satu aja tidak. Itu ma-nya manafi bukan ma mausul. Mana fa'a mongko ora manfaat. Maknanya orang tidak. Manafa'a orang manfaat hum ing bani Adam al-aisyu ya. Al-aisyu apa kehidupan? Fit dunya ing dalam dunia. Fata'awadu mongko padha jaluk perlindungan. Sapa Bani Adam. Fata'awadu mongko padha jaluk perlindungan sapa Bani Adam billahi kelawan Allah al-karimi kang mulya min adabil qabri saking siksa kubur. Al-wakhimi
kang berat. Al-waqimi kang berat. Al-waqimi kang berat. Al-waqim maknanya as-saqil, berat. Nah, jadi hadisah ini jikalau menjelaskan bahwasanya jikalau semua Bani Adam itu tahu keadaannya di kuburan itu seperti apa dan siksa kuburnya seperti apa, pasti nggak akan ngerasain enaknya di dunia ini, nggak bisa ngerasain kehidupannya, nggak bisa, karena begitu takutnya itu baru siksa kubur loh. Padahal itu kalau seandainya orang itu tahu, makanya kita itu memang diberi istilahnya hijab, tertutup istilahnya, nggak bisa melihat keadaan di alam kubur, itu enak istilahnya, sudah diberi kayak itu enak, nggak melihat tentang kejadian-kejadian siksa kubur kan yang kalian bisa lihat tampak dengan mata itu, nggak enak sama sekali. Makanya kadang itu ini aja, bayangin aja, orang aja ya ngelihat itu aja udah nggak enak kan, ngelihat sini itu nggak enak kan, makanya itu aja nggak enak, apalagi melihat kayak kejadian-kejadian yang hal di alam kubur itu nggak enak. Makanya jikalau memang Bani Adam itu tahu kalau seandainya keadaan di alam kubur siksanya seperti itu, pasti orang-orang itu nggak akan merasakan enaknya di dunia. Pasti gimana ya, tiba-tiba baik, tiba-tiba lurus, itu tiba-tiba baik semua gitu, tahu nggak? Tiba-tiba baik semua dan nggak bisa ngerasain. Karena gini, hidup di dunia itu kadang itu bisa dirasakan enak itu gara-gara sering melakukan maksiat, tahu nggak? Gara-gara orang itu menuruti nafsunya. Kalau seandainya orang itu nggak punya nafsu, pasti nggak akan ngerasakan enaknya di dunia. Untungnya kalian itu diberi nafsu. Kalau seandainya nggak diberi nafsu, kalian makan pun nggak enak karena nggak ada nafsunya, tahu nggak? Nah, makanya orang itu bisa merasakan enaknya di dunia itu gara-gara nafsu. Makanya kadang itu kalau seandainya kok memang nafsu kita itu sudah nggak ngerasain kayak gitu lagi, ya memang sama halnya kayak tadi, ketika melihat kejadian di alam kubur itu seperti apa, itu pasti orang-orang itu nggak mau ngelakuin hal-hal yang aneh-aneh. Seandainya kok nggak mau melakukan hal-hal aneh, kalau melakukan hal-hal yang biasa itu kesannya, tahu nggak, membosankan, ya kan? Melakukan hal-hal yang baik itu kadang kesannya membosankan. Jelas kan? Yang kalian rasain sendiri, ya kan? Ya makanya kejadian yang enak-enak itu biasanya berbau dosa. Kalau berbau dosa itu kebanyakan enak. Makanya orang itu seandainya kok memang nggak bisa ngelakuin keburukan, itu pasti ngelakuinnya ya gitu aja, ibadah, menghindari maksiat, sudah kayak gitu. Orang masa kayak gitu enggak kan? Ya kan? Makanya itu sudah takdirin kalau kita itu nggak bisa melihat kejadian di alam kubur. Kalau seandainya kalian itu bisa melihat, pasti nggak akan berani melakukan hal-hal yang berbau dosa, nggak berani melakukan maksiat pun nggak berani, karena sudah tampak jelas di depan mata itu kayak gitu. Makanya takut. Pasti kalau seandainya kalian itu merasakan diri itu, takut. Makanya itu aslinya mengingatkan aja. Jadi Nabi itu kalau hadis kayak gini itu mengingatkan saja. Seandainya kita itu jangan lupa kalau seandainya itu cuma hidup, karena kita tahu, kita harus sadar kalau seandainya hidup di dunia itu bukan tempat tinggal, karena kita itu akan meninggalkan dunia, ya kan? Bukan tempat tinggal kan, tapi kita itu akan meninggalkan dunia, kayak gitu. Kita harus sadar kalau seandainya kita itu kayak gitu, bukan ini merasakan kayak di dunia ini pokoknya ini hidup yang semestinya, nggak ada selain kematian itu, udah nggak ada. Nah itu jangan kayak gitu. Makanya kadang itu orang lupa akan kematian itu kadang gara-gara dunia. Karena dunia itu diliputi nafsu yang ada di diri kalian, tahu nggak? Nah kayak gitu. Itu mengingatkan saja. Kalau kita itu seandainya orang masih muda pun ya belajar mengingat sedikit, nggak apa-apa.
Karena kita nggak bisa nebak juga kematian kapan terjadinya, dan kematian nggak akan diundur dan nggak akan dimajukan, nggak akan. Makanya itu nggak akan ketebak, mau umurnya berapapun ya nggak bisa ditebak, sudah kan? Makanya itu mengingatkan tentang alam kubur dan kepayahannya. Jika memang orangnya mukmin, ya nanti dijembarkan, istilahnya diluaskan alam kuburnya yang dirasakan dan diterangi. Makanya kalau seandainya doa, ya memang biar diterangkan alam kuburnya, biar diluaskan alam kuburnya, biar gak disempitkan gitu kan. Ini nanti ada hubungannya dengan ida mata ibnu adam mengikut aman. Nanti kita Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.